Goal itu baru bisa masuk ke bawah sadar untuk menjadi prompting atau apapun bahasa pemrograman bawah sadar Anda untuk dijalankan oleh diri Anda ketika tahun baru, goal baru. Sebelum ke situ, pertanyaan pentingnya adalah kenapa banyak sekali orang yang punya goal di tahun lalu, tahun-tahun lalunya juga tidak tercapai. Padahal waktu bikin goal sesemangat itu, cita-cita, tujuan, keinginan, harapan, apapun itu yang dalam hidup dia inginkan itu tidak tercapai. Kenapa polanya berulang? Kenapa nggak tercapai lagi? Ada orang pengen punya duit 1 miliar misalnya, atau 10 miliar, atau 100 miliar, bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak tercapai-capai. Ada yang pengen nikah, nggak jadi-jadi dan seterusnya. Ini kita ngobrol santai saja, emang nggak pernah pakai skrip juga sih, tapi kayak diskusi santai. Menariknya kalau yang saya pelajari dari cara kerja saya sendiri, cara berpikir mungkin bawah sadar saya sendiri juga sesederhana, goal itu ada 2 jenis. Yang pertama yang harus tercapai dan biasanya bahkan hampir 100% pasti tercapai karena harus. Yang kedua adalah goal yang kalau tercapai alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa, itu biasanya lebih jarang enggak jadinya. Jadi di sini saya merasa bahwa ketika ini keinginan masih bisa ditolerir atau bisa kita sangkal atau bisa kita perdebatkan, misalnya Anda ingin six pack terus kayak masa bisa aku six pack, buat apa juga six pack gitu dan seterusnya, itu biasanya lebih akan sulit untuk tercapai dibanding misalnya Anda butuh uang misalnya 100 juta 2 hari lagi, kalau enggak ibu Anda yang di misalnya rumah sakit harus operasi butuh biaya meninggal, itu kayak nggak mau tahu gimana caranya. Kalau itu sangat penting Anda akan cari cara dan seperti alam semesta membantu Anda. Mas Arif RH pernah bilang contoh yang sederhana. Ada seorang kepala keluarga, bapak dan istrinya, bapak ibu punya anak 4, nyekolahin, nguliahin anaknya, ngerantau. Anggaplah tiap orang butuh 2 juta pengeluaran tiap bulan. Berarti tiap bulan dia 8 juta untuk 4 anaknya itu yang pada lagi kuliah. Menariknya, ketika anak-anaknya sudah selesai kuliah, berarti secara logika harusnya ada uang 8 juta sebulan yang tersisa. Tapi kok ternyata ketika anaknya selesai kuliah, uangnya juga nggak ada lagi gitu. Itu jadi kayak banyak orang yang ngalamin hal seperti itu, dan saya mungkin dulu termasuk yang ngalamin itu juga. Ketika butuhnya sekian ya munculnya segitu gitu, tidak lebih dibanding yang dibutuhkan. Jadi kadang-kadang harus bikin kebutuhan yang agak-agak tanda kutip ngaco gitu. Oh aku minggu depan mau ke misalnya Australia, oh aku bulan depan mau ngapain gitu. Itu kayak yang sengaja dibikin-bikin agar tiba-tiba caranya muncul, hasilnya juga muncul. Poinnya di sini ketika kita breakdown adalah goal itu baru bisa masuk ke bawah sadar untuk menjadi prompting atau apapun bahasa pemrograman bawah sadar Anda untuk dijalankan oleh diri Anda ketika itu goal itu sudah punya strong reason, alasan yang cukup kuat, sangat kuat untuk dilakukan. Tapi kalau goalnya cuma kayak ala kadarnya, itu kayak sesederhana otaknya bingung juga. Kayak Anda mau olahraga pagi hari, tapi ada bagian diri Anda juga yang pengen tidur lebih lama biar lebih fresh. Ada bagian diri Anda juga yang pengen kayak yang udah pengen nonton YouTube aja pagi-pagi dan seterusnya. Debatnya kebanyakan, akhirnya nggak jalan. Tapi kalau kita kasih alasan yang sangat kuat, tanya untuk satu goal itu, kenapa itu harus tercapai? Kenapa itu harus tercapai? Kenapa itu harus tercapai? Kenapa itu harus tercapai? Tanyain 5 kali, 5 why. Tanyain juga kenapa itu penting untuk Anda? Kenapa itu penting untuk orang di sekitar Anda dan seterusnya. Tanyakan terus, untungnya apa kalau tercapai? Apa keuntungan yang Anda dapat kalau tercapai? Tanyakan lagi, apa kerugian yang Anda alami kalau nggak tercapai? Apa saja masalah yang Anda hadapi kalau goal ini tidak tercapai dan seterusnya. Sampai detail-detail kayak untuk apa Anda melakukan ini, untuk siapa Anda melakukan ini dan seterusnya. Ini sebenarnya cukup sederhana tapi tidak banyak orang yang melakukan ini sehingga goal itu cuma ditulis jadi headline. Mau pergi ke Paris atau mau haji atau beli rumah, tapi nggak pernah mendalami kenapa, strong reasonnya itu harus tercapai. Sehingga otaknya jadi bingung, ini beneran mau dicapai atau enggak, atau kayak sebenarnya cuma yang goal dari 5 tahun lalu, maju ke 4 tahun lalu, maju ke 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, 1 tahun lalu sampai hari ini. Jadi muter-muternya karena belum ada alasan yang sangat kuat sehingga otaknya bawah sadarnya juga bingung. Ini beneran goal atau cuma yang ditulis terus dilupain? Kalau mungkin saya tanya apa resolusi tahun baru Anda di 2020 atau 2021, bisa jadi banyak orang lupa juga. Entah tercapai entah enggak. Artinya enggak cukup ada pengingat. Nah, poin berikutnya berarti apa? Kalau Anda sudah menganggap ini penting banget, bikin pengingat dimanapun yang Anda bisa. Di kantor, tempelkan poster. Mau di rumah, di kamar, tempelin poster. Di ruang tamu, tempelin
poster dan seterusnya. Poster itu poster apa sih? Poster goalnya dan juga kayak progresnya sampai mana, apakah 10%, 20%, 30%, atau misalnya ada angkanya gitu, turun berat badan 20 kilo, kayak udah turun berapa, 18 kilo kah, 16 kilo, 14 kilo, tapi itu kayak harus jadi reminder terus di mana-mana, jadiin wallpaper di handphone Anda dan seterusnya. Itu membantu kita untuk selalu ingat kenapa itu goal harus tercapai. Ada juga istilah, kadang mungkin goalnya nggak cukup spesifik, pengen keliling dunia gitu, tapi negaranya mana itu belum kepikiran kadang. Padahal kalau kita ngomongin 1, 2, 3, ya udah jalan aja ke satu negara dulu, kalau bisa lanjut ke negara kedua, itu lebih sederhana dibanding keliling dunia ke cita-cita dari SD tapi sampai Anda mungkin 30-40 tahun kemudian masih belum tercapai, karena definisi keliling dunianya nggak ada, alasan yang sangat kuat kenapa keliling dunia nggak ada, sakitnya kalau nggak keliling dunia nggak ada. Jadi kayak otaknya bingung sebenarnya ini perlu dilakuin atau enggak. Jadi poin nomor 2, kasih reminder. Poin nomor ketiga adalah ada istilah gini, gimana cara makan gajah gitu kan. Jawabannya adalah sepotong demi sepotong gitu ya, sesendok demi sesendok, masukin ke freezer, ambil 300 gram, digoreng, dimasak, makan. Nanti siapa besok makan lagi ya, lama-lama entah setahun, 2 tahun, 3 tahun ya akan selesai juga. Nah, ketika orang fokusnya ke outcome biasanya capek atau ngerasa jauh banget, tapi kalau dia ngerasa masuknya ke proses itu akan lebih happy karena dia ngelihat dia sudah melakukan sesuatu untuk mencapai goal itu. Jadi kita harus kayak punya sebuah SOP sederhana untuk mengasih tahu ke bawah sadar kita bahwa kita sedang menuju ke goal itu. Artinya apa? Ada multiple milestone. Kalau goalnya misalnya mau keliling 10 negara Eropa, oke, itu goal 1 atau goal besarnya. Tapi bisa nggak di breakdown jadi 30 goal lainnya? Oke, goal pertama bikin paspor, goal kedua riset, goal ketiga beresin rekening, goal keempat adalah bikin visa, goal kelima dan seterusnya ya, sampai jadi 30 goal. Itu lebih sederhana bagi otak manusia dan tahu-tahu kita berangkat aja. Kayak orang mau kuliah ke luar negeri yang saya lihat mereka cuma ngomong kayak aku nggak jago bahasa Inggris gitu, terus nggak jadi aja cuma ngomong gitu, atau nggak punya duit. Padahal kalau kita breakdown dengan pelan-pelan, bahasa Inggris itu apa sih kebutuhannya? IELTS, TOEFL. Ternyata itu sangat-sangat highly trainable, teachable. Orang bisa belajar TOEFL atau IELTS kurang dari 3 bulan dan itu bisa dapat TOEFL yang bagus atau IELTS yang bagus ketika dia tahu apa yang dia pelajari atau goalnya apa gitu. Funding, pelajari lebih jauh, mau dapat beasiswa, personal garanti dan ataupun apapun itu judulnya, tapi ketika di breakdown jadi lebih masuk akal. Bahkan geser negara yang mahal ke negara yang lebih murah dari Indonesia juga luar negeri dengan kualitas yang lebih bagus. Jadi kayak poin ketiga, cacah cincang goal Anda menjadi banyak milestone. Ketika milestone-nya semakin banyak yang bisa kita kerjain, kita beresin, perasaan kita bahwa sudah banyak proses yang terjadi itu jauh lebih menyenangkan. Poin nomor 4 adalah kita harus masukin input baru ke kepala kita, karena goal ini belum pernah tercapai mungkin dalam hidup Anda mungkin misalnya goalnya menikah atau goalnya punya duit 100 miliar atau goalnya pengen apapun itulah, itu kemungkinan belum tercapai. Sehingga karena selama ini belum tercapai, tidak ada jaminan ini bisa tercapai sekarang, kecuali kita masukin sesuatu yang baru ke kepala kita. Entah Anda baca buku, Anda ketemu orang yang udah mencapai goal Anda, atau Anda ikut workshop, atau Anda cari mentor, atau Anda pindah circle. Contoh misalnya Anda ada di circle orang-orang yang misalnya gemuk, ketika Anda geser ke circle yang pada six pack, minimal kalau Anda main sama mereka nanti makannya ikut gaya mereka. Ketika mereka mainnya jangan-jangan olahraga. Hal-hal kayak gitu sedikit banyak sangat berperan nanti merubah kebiasaan kita dan akhirnya merubah karakter kita. Jadi pastiin ada input baru untuk problem solving yang Anda ingin capai tentang goal ini. Terakhir nomor 5, paling menarik otak manusia adalah yang saya pelajari yang bikin orang berubah, salah satu yang paling tinggi adalah social currency. Social currency ya sederhananya, atau social compliance. Sederhananya adalah manusia bergerak itu karena sebagai makhluk sosial somehow butuh entah justifikasi, entah pengakuan, entah apresiasi, entah kecaman, entah kontrol sosial dari orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita mulai bikin yang namanya orang untuk ngecek kita lagi di mana, udah sampai mana, progresnya apa, beneran ngelakuin enggak, cari partner untuk sebagai orang yang ngecek progres Anda menuju goal ini. Kalaupun nggak ada, udah publik aja, deklarasiin ke umum, ke sosmed Anda apa yang ingin Anda capai tahun ini dan laporkan tiap minggu progresnya. Itu membantu sekali untuk kita kayak mau nggak mau, mayoritas orang lah, 90% lebih orang akan tergerak karena dia nganggap ini kayak deklarasi publik yang harus saya beresin. Tetap ada 10% orang yang bodoh amat dengan hal ini. Jadi saya harap Anda termasuk yang 90% itu. Oke? Semangat kejar 2024 ini sebagai tahun pencapaian Anda.